Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan membongkar jasad atau ekshumasi terhadap jasad calon pramugari Ade Nurul Fadilah. Diduga cemburu, seorang suami di Desa Sukadamai, Kabupaten Serdang Bedagai, tega menikam istrinya sendiri hingga tewas saat sedang live atau siaran langsung di media sosial. KPU Kota Binjai memindahkan sejumlah logistik pilkada ke gudang KPU karena lokasi yang baru lebih luas. Penagih utang Koperasi Simpan Pinjam terlibat keributan dengan warga atau nasabahnya di Kabupaten Mandailing, Natal. Penyebab keributan karena penagih utang tersebut mendatangi rumah nasabahnya pada tengah malam. Tidak datang pada waktu yang tepat, itulah yang menjadi pemicu keributan antara penagih utang atau debt collector dari sebuah koperasi simpan pinjam dengan warga yang menjadi nasabah pada hari Minggu lalu. Pasalnya, sang penagih utang datang pada tengah malam sehingga membuat warga dan kepala desa geram. Warga yang emosi melihat penagih utang tersebut akhirnya terlibat keributan. Peristiwa ini sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Akibat kejadian tersebut, penagih utang tak terima dan melapor ke kantor polisi. Karena merasa menjadi korban pemukulan, ia mengalami luka memar pada bagian tangan akibat terkena pukulan warga. Polres Mandailing Natal, yaitu dari Polsek Penyambungan, benar telah menerima laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga terlapornya adalah oknum kepala desa. Dan saat sekarang ini penyelidik sedang melakukan proses penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Panyabungan membantah telah melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada penagih utang. Menurut Kepala Desa, kedatangan penagih utang pada tengah malam adalah tidak pantas. Sebagai aparatur pemerintah terdekat dengan warga, ia merasa wajib membela warganya. Apalagi ada orang yang tak dikenal mendatangi rumah warga pada tengah malam. Saya lagi waktu itu tidur, sampai yang punya rumah lemparkan kaleng ke dinding. Sudah aku bilang nggak ada duit kalau malam ini, besoklah tunggu sehari. Nggak pernah saya terlambat bayar katanya. Kata warga itu ya Pak? Tidak wajar Pak, kalau menurut saya. Sekitar jam 10 Pak, tidak wajar itu menagih utang sampai ribut-ribut. Udah rame orang gitu Pak, turun saya dari rumah. Saya tanya ada izinnya enggak? Sampai segini larut malam menagih gitu yang 4 orang itu, sampai warga saya keberatan gitu Pak, ya kan? Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Panyabungan dan Polres Mandailing Natal. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Aparat Polres Labuan Batu Selatan meringkus 11 orang tersangka penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Polisi juga menyita berbagai barang bukti narkoba dalam pengungkapan kasus tersebut. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir sepanjang bulan Oktober 2024, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu Selatan dan Polsek Jajaran mengungkap belasan kasus narkoba. Polisi juga menangkap 11 orang tersangka, 1 diantaranya adalah seorang wanita. Sebelumnya pada rentang waktu Januari hingga September 2024, Polres Labuan Batu Selatan juga sudah mengungkap 110 kasus narkoba dengan 141 tersangka. Sehingga total keseluruhan hingga akhir Oktober ada 122 kasus dengan 152 tersangka. 6 orang diantaranya menjalani rehabilitasi. Dari ke-11 tersangka narkoba yang diamankan pada bulan Oktober, polisi juga menyita sabu-sabu seberat 25,38 gram, 1 butir ekstasi, serta uang tunai jutaan rupiah hasil dari transaksi narkoba. Berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba sebanyak 12. Dengan perincian yang berhasil kami amankan 11 orang tersangka.
11 tersangka ini terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dengan barang bukti yang kami sita sebanyak 25,38 gram. Sehingga kami akumulasikan barang bukti yang berhasil kami sita mulai Januari sampai Oktober bulan ini sebanyak 484,50 gram sabu-sabu, sedangkan ganja sebanyak 10,1 gram. Para tersangka yang terdiri dari pengedar dan bandar narkoba ini akan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuan Batu Selatan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai memindahkan sejumlah logistik pilkada dari kantor KPU Binjai ke gudang KPU di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan. Pemindahan logistik dilakukan karena lokasi yang baru lebih lebar dan tidak terganggu dengan kegiatan lainnya di kantor KPU Binjai. Sejumlah logistik pilkada di kantor KPU Kota Binjai dipindahkan ke gudang KPU yang berada di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Tempat ini memiliki luas yang lebar dibanding lokasi sebelumnya. Logistik pilkada yang dipindahkan antara lain kotak suara dan bilik suara, masing-masing sebanyak 804 buah. Selain karena alasan kenyamanan, pemindahan juga dilakukan untuk upaya pemanfaatan gudang KPU agar tidak sia-sia. Karena sudah lama kosong, lebih baik digunakan sebagai tempat penyimpanan kertas suara. Ketua KPU Kota Binjai menyatakan pemindahan logistik pilkada diperkirakan akan rampung dalam waktu 1 hari. Yang baru sudah kita dapatkan dan sudah kita kontak. Jadi untuk keamanan dari kotak suara dan bilik suara itu yang kita geser ke gudang yang baru. Ya intinya untuk keamanan lah, supaya ini gudang KPU bisa kita gunakan untuk surat suara. Jadi surat suara insya Allah besok akan masuk ke Kota Binjai. Jadi surat suara itu akan kita letakkan di kantor KPU, di gudang KPU, di kantornya. Jadi kotak suara dan bilik suara yang ada di kantor, di gudang KPU itu kita geser ke gudang kita yang baru. Dan di sana lagi kita siapkan keamanan, kemudian lapis palet kita dan semua terkait juga keamanan dari pihak Polres dan dari KPU lah. Selain petugas keamanan dari KPU, KPU Kota Binjai juga berkoordinasi dengan Polres Binjai untuk melakukan pengamanan di gudang KPU yang baru. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.